Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erkia Yumi dari D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang langkah-langkah membuat distribusi frekuensi yaitu dengan menggunakan Excel. Nah, untuk yang pertama itu di sini sudah ada data. Nih, yang langkah pertama itu kita akan menentukan rentang. Nah, bisa teman-teman ketahui yaitu rentang itu nilai data dari terbesar dikurangi nilai data terkecil. Nah, yang pertama itu kita akan menentukan range untuk range. Nah, untuk menentukan range ini kita ambil dari data terbesar ke data terkecil sama dengan nilai data terbesarnya adalah 15 dikurangi nilai data terkecilnya itu di yang nomor pertama itu 119. Nah, hasilnya adalah 16. Lalu yang kedua kita akan menentukan kelasnya. Kelas ini. Nah, untuk mengetahui hasil kelas tersebut, di sini kita akan menuliskan sama dengan 1 ditambah dalam kurung itu 3,3 bintang log. Nah, log 15. Kenapa log 15? Karena datanya itu ada 15 data. Kita tuliskan log dalam kurung itu 15. Nah, seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan interval. Nah, interval ini menentukannya itu dengan cara rank dan kelas, yaitu sama dengan kita blok rank dibagi kelas. Nah, jadi jumlahnya itu 3,27794,9. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya itu boleh dibulatkan menjadi 3. Jadi intervalnya itu adalah 3. Kita mulai dari data yang terkecil. Kita membuat dari data terkecil. Nah, data terkecilnya itu adalah karena kita membuat data distribusi dan frekuensi, maka kita akan membuat tabel. Ya, di sini kita akan membuat tabel. Nah, di sini kita akan membuat tabel distribusi dan tabel frekuensi. Kalau misalnya distribusi itu dimulai dari data yang paling rendah. Berhubung data yang paling rendahnya itu adalah 119, berarti kita tulis 119 sampai dengan 120, 121. 122 dikurangi 124 ini ya 119 dikurangi 121 ya. Nah, setiap kelasnya itu ada batas atas dan batas bawah. Nah, untuk batas atasnya itu
yaitu 124, sedangkan data bawahnya itu 122 kalau yang bawah. Nah, sedangkan yang ini, untuk yang ini, data bawahnya itu 119, sedangkan data atasnya itu 121. Nah, kemudian ada pun di sini 122, 125 dikurangi 127, lalu 128 dikurangi 130, lalu 131 dikurangi 133. 134 sampai 136. Ketika semua data sudah tercover dalam kolom ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar, karena nilai yang paling atasnya itu 136. Soalnya datanya juga masih. Nah, untuk menentukan frekuensinya itu, di sini ada 199 sampai 121 ini dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini kita nulisnya 5. Sama di sini juga 122 sampai 124, 1, 2. Berarti hanya ada 2. Lalu 125 sampai 127 itu ada 1. Lalu ada 128 sampai 30 itu kita ada 5. Lalu 131 sampai 33 ada 1. 194 sampai 36 pun sama, hanya 1. Nah, kalau sudah selesai, kita membuat tabel distribusi dan frekuensi ini, lalu kita tinggal membuat bin. Nah, bin itu adalah nilai batas atas tiap kelas. Bin ini adalah nilai batas atas di setiap kelas. Berarti kelas yang pertama itu harus 121. Berarti 121, 124, 127, 130, 133, 136. Jika udah selesai, kita membuat distribusi frekuensi dan bin. Maka kita langsung ke data analisis yang di pojok kanan atas nih. Data analisis ini. Kita pilih yang histogram. Oke. Kemudian hasilnya seperti ini. Datanya kita blok. Klik untuk di sini.